Welcome back to my YouTube channel, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan sharing terkait summary dari buku Rich Dad Poor Dad karangan Robert T. Kiyosaki, salah satu buku paling fenomenal di seluruh dunia yang dikarang oleh Robert Kiyosaki. Beliau adalah seorang American investor, businessman, self-help author, motivational speaker, financial literacy activist, and occasional financial commentator. Jadi kita mulai aja. Jadi mungkin in summary ya, di buku ini Robert Kiyosaki menceritakan dia punya dua orang ayah lah, ayah kandung, ayah angkat seperti itu. Satunya ayahnya miskin, satunya ayahnya seorang yang kaya gitu kan. Jadi kalau kalian baca bukunya lebih detail, ayah miskinnya ini pendidikannya tinggi, lulusan doktoral, dan juga luar biasa lah dalam bidang akademik. Tapi secara finansial disebutnya poor dad karena miskin atau tidak financial freedom. Di sisi lain dia punya ayah angkat, seseorang yang hanya tidak lulusan perguruan tinggi tapi sudah berbisnis sejak muda dan menjadi kaya raya yang disebut sebagai rich dad. Jadi di sini dia mengatakan punya dua orang ayah mengajarkanku pilihan dari cara pandang yang sangat kontras. Satu dari seorang pola pikir yang untuk menjadi seorang yang kaya raya, yang satu adalah pola pikir untuk menjadi seorang yang miskin lah. Satu berasal dari orang yang kaya, pola pikirnya satu berasal dari seorang yang miskin. Oke. Jadi buku ini sebenarnya kenapa begitu terkenal di seluruh dunia? Yang pertama, buku ini sangat mengajarkan terkait literasi keuangan. Kemudian buku ini menjelaskan konsep secara gamblang dengan memberikan contoh angka, gambar, dan juga metafora-metafora, perumpamaan-perumpamaan. Dan juga buku ini memotivasi dan memberikan mantra-mantra bagi pembacanya untuk termotivasi untuk menjadi kaya. Sangat informatif buku ini dan sangat inspiring, dan beliau sendiri adalah orang yang sangat humble ya, down to earth ya. Oke. Ini kita bisa lihat kontrasnya Poor Dad sama Rich Dad. Pola pikir Poor Dad ini sebelah kiri, dia hanya berpikir setelah dia lulus dengan luar biasa secara akademik, dia akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang bagus. Kemudian dia punya pola pikir cinta akan uang itu adalah awal dari semua kejahatan. Jadi Poor Dad ini berpikir kalau kita terlalu terobsesi sama uang itu akan membuat kita terjebak dalam suatu kejahatan. Pola pikir yang cukup ini ya, cukup dalam ya. Kemudian dia bilang dia suka berpikiran I can't afford it, saya tidak sanggup gitu, dan maunya play safe, hanya mau bermain aman, works for money, bekerjalah untuk uang, karena ini adalah pola-pola pikir dari Poor Dad yang diajarkan kepada Robert Kiyosaki. Sedangkan si Rich Dad di lain pihak dia mengajarkan bagaimana untuk membentuk atau membeli sebuah company. Karena kalau Poor Dad berpikir gimana mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang bagus, kalau Rich Dad malah berpikir untuk membentuk perusahaannya sendiri atau bahkan membeli sebuah perusahaan yang sudah jadi. Kemudian Rich Dad punya pola pikir kekurangan uang itu justru merupakan awal dari segala kejahatan. Karena kalau kita nggak punya uang, itu yang akan mendorong orang-orang berbuat kriminal, mencuri, merampok, jambret, dan sebagainya. Kalau Poor Dad bilang dia nggak sanggup, Rich Dad selalu berpikir bagaimana supaya saya bisa menyanggupinya dan saya bisa melakukannya. Poor Dad tadi maunya main aman, sedangkan Rich Dad selalu belajar untuk memanage resiko. Dia bisa menerima resiko, tapi dia berusaha memanage resiko-resiko atas keputusan yang dia buat. Poor Dad itu berpikiran untuk bekerja untuk uang, sedangkan Rich Dad berpikiran untuk uangnya yang harus bekerja untuk dia. Jadi ini adalah perbedaan yang mendasar antara Poor Dad dan Rich Dad. Nah, ini adalah kuadran dari buku Rich Dad Poor Dad yang sangat terkenal sampai sekarang. Ada 4 kuadran di buku Rich Dad Poor Dad karangan Robert Kiyosaki itu. Di sini ini ada kuadran aktif
ada kuadran pasif. Aktif di sini berarti kita masih bekerja aktif untuk mendapatkan uang. Kalau kuadran pasif adalah uang yang sudah bekerja untuk kita. Di kuadran aktif sendiri ada dua. Yang pertama itu employed, itu karyawan seperti karyawan perusahaan, di mana orang itu mempertukarkan waktu dan usaha dia untuk pendapatan, untuk gaji. Dia bekerja, dia menukarkan usaha dan waktu dia dalam suatu pekerjaan yang untuk mendapatkan imbalan berupa gaji atau pendapatan. Jika dia tidak bekerja, maka dia nggak akan dibayar. Itu employed. Yang kedua itu adalah self-employed. Yang kedua ini dia tidak bekerja pada perusahaan orang, dia bekerja sendiri. Ya ibaratnya mungkin di Indonesia kita bisa bilang ini seperti freelance lah. Freelance ini kan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Kalau mau pekerjaan dia akan terima kontrak per project, misalnya selesai project dari bayaran, terus kerjaan project lainnya. Konsultan juga di IT company juga masuk seperti ini, self-employed. Dan dia bisa mengambil liburan 6 mingguan dan tak mengajukan pekerjaannya. Tapi sama seperti employed. Intinya kalau dia nggak bekerja, dia nggak akan dapat uang. Ini kuadran aktif itu ada employed dan self-employed, ada dua. Kemudian di kuadran pasif itu ada dua. Yang pertama itu adalah big business. Ini orang-orang yang bekerja keras untuk mengenerate income melalui dia orang-orang bekerja keras untuk bisnis yang sudah dibentuk. Jadi dia punya bisnis, orang-orang yang bekerja keras untuk bisnis itu untuk mengenerate income. Jadi uangnya yang bekerja untuk kita. Jadi kita sudah mempunyai suatu usaha dan kita membentuk sistemnya. Jadi kita tidak turun tangan langsung lah. Jadi benar-benar uangnya bekerja untuk kita. Jadi contohnya misalnya kalau misalnya kita punya perusahaan atau kita punya usaha, kemudian awalnya kita kerjain sendiri, misalnya katakanlah usaha tertentu, kemudian usahanya membesar, usahanya kita buatkan sistem. Jadi kita hiring orang profesional, kemudian profesional itu yang bekerja untuk menjalankan perusahaan. Kalau di Indonesia ini sendiri yang udah menerapkannya ini itu adalah Bapak Sandiaga Uno. Jadi Sandiaga Uno di Indonesia itu dia punya perusahaan investasi itu namanya Saratoga. Jadi Pak Sandiaga Uno ini sangat terinfluence oleh sosoknya Warren Buffett ya. Warren Buffett itu juga punya investment company yang bernama Berkshire Hathaway yang menjadi investment company yang dimiliki Warren Buffett untuk melakukan investment di perusahaan-perusahaan yang dipilih oleh tim manajemennya Berkshire Hathaway. Dulunya Sandiaga Uno juga ikut serta langsung di dalam Saratoga ini secara aktif, tapi kemudian setelah beliau terjun ke dalam politik, saat aktif terjun ke dalam politik, terutama setelah ikut di Pilkada Jakarta, beliau melepaskan jabatannya di semua perusahaannya termasuk di Saratoga, dan kemudian seperti Saratoga sekarang semua sudah di manajemennya sudah merupakan manajemen yang profesional. Jadi beliau hanya memiliki saham atau equity. Jadi benar-benar hanya sudah memenuhi kuadran ini. Jadi betul-betul bekerja hanya pasif, manajemennya yang bekerja di Saratoga untuk melakukan seleksi dan akhirnya melakukan keputusan investasi di perusahaan-perusahaan melalui Saratoga Investment. Ini sangat terkenal ya, Saratoga ini sangat terkenal ya. Perusahaan-perusahaan yang investor Saratoga itu di IDX itu beberapa, itu ada Adaro, ada Tower Bersama Infrastructure, ada Merdeka Cooper, dan lain-lain. Semua investasi yang sangat berhasil ya. Oke, yang terakhir, kuadran terakhir itu adalah investor. Investor ini kita invest di dalam suatu instrumen, katakanlah di sini, dan termasuk di sini juga misalnya kita invest saham yang sifatnya adalah long term investor, yang sifatnya seperti kalau kita menerapkan value investing dalam jangka lama, kalau di Indonesia kita bisa lihat Bapak Lo Keng Hong ya, yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia, itu beliau ada di kuadran ini sebagai investor. Beliau buy and hold saham di valuasi yang super murah, kemudian di hold dalam periode yang lama sekali, kemudian dijual setelah mencapai nilai intrinsik atau nilai wajarnya. Salah satu investasi beliau yang paling fenomenal itu adalah di United Tractors ya, dan juga di perusahaan-perusahaan lainnya. Oke. Next.
Kenapa mengajarkan literasi keuangan? Ini hal yang sangat penting untuk sharingkan. Tidaklah penting berapa banyak uang yang bisa kita buat, tapi yang paling penting berapa banyak uang yang bisa kita simpan. Dan kita harus memahami perbedaan antara aset dan juga liability. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang yang penghasilan bulanannya 100 juta itu lebih kaya daripada orang yang penghasilan bulanannya, for example, 10 juta. Kalau misalnya penghasilan bulanannya 100 juta, tapi pengeluarannya 110 juta, berarti dia setiap bulan tuh masih ada defisit 10 juta, mungkin ditutup pakai pinjaman, KTA atau pinjaman lainnya. Daripada orang yang penghasilan 10 juta, tapi dia pengeluarannya 2 juta. Setiap bulan dia ada surplus 8 juta. Jadi itu bedanya. Jadi yang paling penting adalah bukan berapa banyak uang yang kita peroleh, tapi berapa banyak uang yang kita bisa simpan dan alokasi untuk investasi dan untuk kita saving. Oke, next. Ini diberikan contoh di buku Rich Dad Poor Dad ini financial statement lah, atau laporan keuangan atau neraca. Di sini sebelah kiri kita bisa melihat financial statement yang digambarkan oleh Robert Kiyosaki untuk poor atau middle class. Income-nya adalah paycheck, gaji, karena dia kerja hanya jadi aktif income tadi, kerja memperoleh gaji, paycheck dapat, pengeluarannya pajak, mortgage, KPR, fix, biaya tetap, sewa dan lain-lain, expense, biaya bulanan, kehidupan, asetnya kosong, liabilities-nya di sini, rumah, consumer loan, dan credit card. Rumah itu kalau tidak disewakan dalam bentuk recurring income, rumah, kalau kita punya beberapa rumah tapi semuanya tidak ditinggali dan disewakan, itu ada liabilities ya, bukan aset. Itu dijelaskan di buku Rich Dad Poor Dad ini seperti ini. Kemudian digambarkan juga rich class financial statement. Di sini kita bisa lihat income-nya itu dividen dari dividen ini diperoleh dari saham, investasi di saham stok. Stok ini bisa stok di saham di perusahaan terbuka maupun saham di sifatnya yang private company ya. Interest bunga ini bisa diperoleh dari investasi di bonds, deposito, itu kan berapa bunga. Rental income tadi properti, kita punya properti, kita sewakan, kita akan memperoleh rental income. Expenses-nya kosong, di sini kita bisa lihat untuk rich class financial statement, sedangkan asetnya itu ada stocks, dapatnya dividen tadi, bonds, dapatnya interest, atau kita biasa sebut juga itu sebagai kupon ya. Real estate, IPR, dapatnya rental income, liabilities-nya 0. Ini kita bisa lihat dengan jelas, dijelaskan oleh Robert Kiyosaki itu betapa bedanya pola pikir dan financial statement dari orang yang poor atau middle class dibandingkan orang dengan di rich class kategori ya. Jadi itu aja sharing saya hari ini. Semoga sharing ini bisa membuka pemahaman kita semua. Pentingnya kita untuk memahami literasi keuangan sejak dini agar kita tidak terjebak dalam kesalahan pengelolaan keuangan yang berimbas kita baru setelah kita tua, kita tidak punya apa-apa, tidak punya dana pensiun, hidup kita bisa terutang-antung dan akan menyebabkan adanya sandwich generation di periode kita berikutnya. Oke, mungkin itu aja sharing saya untuk hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya.